Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di mana pada pagi hari ini kita masih dibanguni dengan sehat walafiat. Itu semua kita rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan Tuhan, di mana kita pada pagi hari ini masih berikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu bukan secara kebetulan, itu bukanlah karena kegigihan usaha kita, tapi semuanya itu karena Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita. Kita tidak ingin Tuhan binasa, tapi Tuhan ingin kita ini mendapatkan hidup yang kekal. Dari itu Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk merenungkan firman-firman kebenaran. Dari itu Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita terlebih dahulu mengucap syukur di mana kita sudah dibangun pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, di mana ya Tuhan Yesus, Engkau telah menuntun, menyertai, membimbing kami, membukakan rahasia kebenaran firman-Mu kepada kami, sehingga betul-betul Tuhan di pada pagi hari ini kami masih bisa membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Ini semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau berkata-kata dalam hati kami, Engkau membukakan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul Tuhan kami tidak hanya ikut-ikutan saja, tidak hanya dengar-dengaran saja, tapi betul-betul Tuhan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Pakailah kami Bapa seturut dan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan banyak kekurangan kami Tuhan Yesus, kelemahan kami, pemikiran kami, tingkah laku kami, tapi kami percaya Bapa, Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus, menuntun, membimbing, menyertai kami, penuhi kami menuntun Roh-Mu, sehingga Roh-Mu berkata-kata dalam hati kami, Roh-Mu menyertai kami, Roh-Mu membimbing sepanjang kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi, Engkau begitu peduli kepada kami, sehingga kami ada seperti saat ini. Terima kasih Bapa, kami juga akan membaca sebuah firman-Mu, Engkau campur tangan, sehingga betul-betul firman yang kami baca, betul-betul kami mengerti dan bisa kami jalankan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudaraku bukan secara kebetulan, tapi Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita juga masih bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada Alkitab yang kita cintai, Alkitab yang kita percaya, Alkitab yang kita yakini dengan sepenuhnya. Jangan dikurangi, jangan ditambahi, karena jika kita menambahinya, jika kita menguranginya, berarti Alkitab yang kita percaya itu belumlah sempurna, karena kita menambahinya, kita menguranginya. Jadi jika kita menganggap Alkitab yang kita cintai ini sudah sempurna, marilah kita baca, imani, lakukan, bertindak lanjuti seturut dengan apa yang tertulis, supaya kita betul-betul taat dan setia. Jika kita taat dan setia, tentu kita sangat Tuhan peduli kepada kita, sangat Tuhan mengasihi kita. Kenapa? Karena Tuhan mau kita itu taat dan setia, sama seperti Adam, sama seperti di mana juga bagaimana nabi-nabi yang sebelumnya. Bagaimana kita melihat nabi-nabi dulu, bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, tapi karena Hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga Adam juga jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena tidak mengandalkan firman kebenaran, di mana Tuhan sudah berfirman kepada Adam, tapi Adam gugur di firman yang disampaikan Tuhan, sehingga kita jatuh dalam dosa. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita mengikuti di mana Bapak Abraham bagaimana dia taat dan setia, bagaimana apa yang diperintahkannya, apa yang difirmankannya. Bahkan juga kita melihat bagaimana Nabi Nuh, bagaimana dia firmankan kepada dia, bikin kapal begini besarnya di atas gunung, tingginya segini, tingkat begini. Tuhan Nuh tidak komplain, Nuh tetap taat saja.
Begitu juga Adam juga begitu, si Abraham juga begitu. Dia katakannya Bapa segala orang percaya. Bahkan engkau nanti anak keturunanmu sama seperti pasir di laut. Bahkan kita melihat ada si Abraham sampai tua belum punya anak. Tapi ketika dia punya anak, tapi Tuhan mengatakan, ambil anakmu, anak tunggalmu itu, persembahkanlah korban bakaran kepada aku. Begitu kata Tuhan kepada Abraham. Tapi Abraham tidak komplain, tidak sungut-sungut. Dia patuh saja apa kata perintah Tuhan. Dia taat dan setia, dan dia lakukan. Dia ajak anaknya dibawa ke atas ke gunung, sehingga situ dipersiapkan semua kayunya semua, bahkan pisaunya ada semua disiapkan. Bahkan si Ishak mau disembelih, sehingga Tuhan mengatakan, jangan sembelih anakmu, itu ada domba sangkut di rumput-rumput, itulah yang kau sembelih. Jadi Tuhan punya karya, bagaimana Tuhan menguji kita, bagaimana Tuhan menguji Abraham. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada Alkitab, bagaimana Tuhan sudah membuat dan semuanya nabi-nabi sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi Yesus sudah datang ke dunia ini untuk mengenapkan semua perjanjian itu, supaya kita lebih gampang lagi, lebih nalar lagi, lebih tanggap lagi. Karena Tuhan Yesus membuat kepada kita segala cara, segala perumpamaan, supaya manusia tidak lagi ragu-ragu, supaya manusia nalar, supaya manusia nangkap, supaya manusia bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, sebetulnya kita ini sudah begitu gampang, karena Tuhan Yesus sudah membuat jalan untuk yang kita lakukan, sudah membuat surat petunjuk harus kita baca, yaitu Alkitab. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita baca Alkitab kita, lakukan, taat dan setia. Ujilah firman Tuhan ini. Jika tidak benar, tak usah kita menjadi orang Kristen, tak usah kita percaya Alkitab ini, tak usah kita percaya Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita tidak ada kuasanya, untuk apa? Berarti tidak ada Tuhan itu. Jadi ngapain kita mesti susah-susah hidup dalam dunia mengikut Yesus? Ngapain kita mesti gereja? Kita aja ambil cari uang aja, seperti orang-orang dunia mencari uang, bahkan menimbun segalanya. Tapi Bapak Saudaraku yakin percaya, jika kita melakukan firman Tuhan ini dan taat dan setia, Tuhan akan berkarya, Tuhan akan bertindak, Tuhan akan campur tangan. Jadi buktikan, lakukan, supaya kita betul-betul merasakan ada kasih Tuhan ini. Jangan kita suam-suam kuku, jangan kita percaya dan tidak percaya. Orang Kristen kita, gereja kita, banyak saat ini kita melihat kekristenan kita saat ini hanya organisasi kesatuan. Karena di gereja itu ada persatuan, ada ikatan, sehingga kita masuk ke gereja hanya kesatuan, supaya ada kawan saya, supaya ada teman saya, supaya ada, jika ada duka, ada yang melihat saya, jika aku bersukaria, ada pesta pon. Jadi jangan hanya sekedar dunia ini saja kita ke Kristen kita, Bapak Saudaraku. Tapi marilah kita kembali kepada firman kebenaran, mendapatkan yang dijanjikan kepada kita, mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena semuanya kita, Bapak Saudaraku, pasti akan meninggalkan dunia ini. Satu pun kita yang hidup dalam dunia tidak kekal, tapi semuanya kita akan berangkat. Bahkan firman Tuhan mengatakan 70, jika kuat 80 tahun. Dari situ kita kemana? Jadi dari bahan PR kita, Bapak Saudaraku, saat ini kemana kita jika kita meninggalkan dunia ini. Dari Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya bukanlah mengajari, tapi saya mengingatkan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, supaya kita ini bersama-sama mendapatkan kehidupan yang kekal itu, menjadi orang Kristen yang taat dan setia. Artinya itu Kristen pengikut Kristus. Artinya jika kita itu mengatakan Kristen pengikut Kristus, kita harus menaati firman-Nya. Jadi jangan hanya nama saja, tapi sesuai dengan nama kita itu Kristen pengikut Kristus, harus kita ikutin Kristus. Tuhan Yesus memberkati, pasti kita bisa menikmati apa janji-janji Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku,
kita akan membaca firman Tuhan. Di mana firman Tuhan di pada pagi hari ini kita akan membaca Matius Matius 25 ayat 14. Matius 25 ayat 14 katanya begini. Judulnya perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi dua, dan yang seorang lagi lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Jadi sini Bapak Saudaraku, kita diperumpamakan sama seperti orang bepergian ke luar kota. Di luar kota, sehingga dipercayakanlah hamba-hambanya untuk mengelola usahanya, sehingga sini kita diperumpamakan kita ini sama seperti orang bepergian ke luar kota dan dipercayakan talentanya kepada hamba-hambanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, kita itulah hamba-hambanya. Jadi Tuhan tadi itulah Tuhan. Jadi kita di sini diajarkan kepada kita diberikan talenta. Buat semua manusia kita diberikan talenta. Talenta diberikan kepada kita, bahkan sini tadi katanya ada 5, ada 2, ada 1. Sesuai dengan kemampuan kita. Jadi Tuhan itu tahu seberapa mampu kita, seberapa kekuatan kita. Jadi Tuhan itu tidak paksa kita harus begini, tidak. Tapi Tuhan itu memberi talenta seturut dengan kemampuan kita. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat talenta itu adalah firman kebenaran, iman percaya kita. Jadi kita itu iman percaya kita itu harus kita kembangkan iman percaya kita. Jadi tidaklah cukup hanya beriman saja, tidak hanya cukup percaya saja, tapi kita kembangkan. Artinya kembangkan itu kita harus membaca firman Tuhan, melakukannya taat dan setia, sehingga kita kembangkan, sehingga kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, sehingga firman Tuhan itu akan berbuah bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi terang, menjadi contoh, menjadi berkat, menjadi saksi dalam firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itulah membuat kita itu bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi artinya firman Tuhan, talenta yang 5 tadi itu, dia itu berbuah karena kita mengembangkannya, kita melawatnya, sehingga dia bertumbuh, sehingga dia berbuah lebat untuk menyenangkan banyak orang. Jadi kita ini Bapak Saudaraku, talenta yang berikan Tuhan itu kepada kita tadi sama perumpamaan tadi seperti orang bepergian mempercayakan kepada hamba-hambanya. Artinya tadi Tuhan sudah pergi dari dunia ini ke surga, dan kita dipercayakan untuk mengelola hartanya. Jadi Bapak Saudaraku, hartanya itu adalah jiwa-jiwa. Jadi kita itu harus kembangkan firman Tuhan ini untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk menyelamatkan manusia. Karena kita itu dipercayakan. Jadi tidaklah cukup untuk diri kita sendiri, tidaklah cukup untuk modal kita sendiri. Jangan kita mengatakan, ya aku sudah percaya kepada Tuhan, aku sudah beribadah, aku sudah membaca firman Tuhan. Jadi tidaklah cukup seperti saja, tidak hanya cukup percaya saja, tidak hanya beriman saja, tidak hanya bergereja saja, tapi kita itu betul-betul berkarya, betul-betul kita itu kembangkan, betul-betul kita itu sebarkan, betul-betul kita itu jadi saksi, menjadi terang. Jadi Bapak Saudaraku, ada buahnya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa buahnya itu? Jadi kita tahu buahnya itu kita dapatkan dari firman adalah buahnya itu jika kita membaca firman Tuhan dan taat setia, kita akan berbuah. Gimana apakah buahnya itu? Jadi buahnya itu bukanlah uang sama seperti tadi, seperti orang yang bepergian tadi dikasih kepada hamba-hambanya, dipercayakan hartanya untuk mengelolanya, bahkan dia katakan dibungakan. Jadi itu hanya perumpamaan. Jadi bukannya uang itu dibungakan, tapi kita itu perumpamakan firman-Nya.
Jadi sini kita melihat bagaimana Tuhan memberikan kepada kita supaya kita itu berbuah, supaya kita itu berkembang, supaya kita itu betul-betul menyaksikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendaknya. Jadi apakah buahnya itu? Dari buahnya itu kepada manusia supaya kita menjadi terang adalah buahnya adalah sini kita melihat Galatia 5 ayat 22. Itulah buahnya. Jadi jika kita membaca firman Tuhan taat dan setia dan kita berbuah. Berbuahnya apakah buahnya itu? Dari buahnya itu bukanlah epeng, tapi buahnya itu adalah, kita lihat bagaimana di sini katanya Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih. Jadi kita mengasihi sesama manusia. Bahkan firman Tuhan mengatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan doakan musuh-musuhmu. Itulah buah itu. Jadi jika kita belum sanggup mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri dan mendoakan musuh-musuh kita, berarti kita belum berbuah. Jadi sini katanya kita tadi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi kita itu sukacita, damai sejahtera. Jadi kita itu tidak was-was, tidak cemas, tidak ragu-ragu lagi. Tidak lagi kita itu mandele, tapi kita itu ceria, semangat. Karena apa? Karena Bapa kita itu melawat kita, karena Bapa kita itu menuntun kita, karena Bapa kita itu menyertai kita, sehingga kita itu tidak lagi cemas, was-was, ragu-ragu, dan khawatir. Jadi sini kita jelaskan tadi kita tadi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Jadi bagaimana kita bisa sabar, apalagi zaman-zaman saat ini. Kadang-kadang Bapak Saudaraku pas lampu merah pun masihan orang mengklakson kita, tetet, dia akan potong kita, dia terobos lampu merah. Jadi jika kita tidak sabar, tentu keluarlah perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jika kita itu belum penuh dengan Roh Kudus, sehingga keluarlah apa yang dalam hati kita ini. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, itu yang kita dapatkan adalah dalam Tuhan. Jika kita sudah berbuah, di mana talenta yang berikan Tuhan tadi kepada kita tadi, 5 talenta, bahkan 2, bahkan 1. Jadi itu kita harus kembangkan. Artinya kembangkan itu harus berbuah. Bagaimana buah tadi? Itulah tadi buah tadi kita melihat, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi sini kita melihat kebaikan, kesetiaan. Jadi Bapak Saudaraku, banyak saat ini manusia, apalagi orang Kristen saat ini Bapak Saudara, kita lihat tidak setia. Tidak setia. Kenapa? Kalau jika kita mengatakan kita itu orang Kristen, berarti kita taat dan setia. Jadi jika kita taat dan setia, tentu kita pelaku firman. Tentu kita itu membaca firman. Karena itulah surat Tuhan. Karena itulah perintah Tuhan. Karena itulah firman Tuhan. Jadi kita ini Bapak Saudaraku, kerap kali kita abaikan firman Tuhan itu. Kita akan tidak menghargai firman Tuhan ini. Bahkan kita itu ya bisa saja kita seminggu sekali hanya membaca firman Tuhan. Bahkan juga setahun sekali pas Natal. Jadi itu banyak saat ini orang Kristen seperti yang penting iman ini, yang penting percaya, yang penting gereja. Bahkan pada saat ini juga Bapak Saudaraku banyak tidak ke gereja. Belum tentu dia baik, lebih baik dia daripada aku. Yang ke gereja itu semua belum tentu lebih baik dari aku. Itu katanya Saudaraku. Jadi kenapa manusia seperti itu Saudaraku? Karena banyak manusia saat ini tidak lagi percaya diri, tidak lagi bisa mempercayai manusia. Kenapa? Karena banyak manusia banyak bloknya, banyak kata-katanya, tapi tidak kembali kepada firman. Karena dari dulunya kita seperti itu Saudaraku. Dari zaman Adam kita juga diolok-olok, dinabobokkan, diobok-obok oleh setan. Jadi banyak saat ini Saudaraku tanpa kita sadari, sehingga setan itu berkarya. Setan itu menuntun kita, setan itu menguasai kita, sehingga kita menangkal, sehingga kita itu membangkang, sehingga itu kita itu membandel, tidak kembali kepada firman kebenaran. Padahal Tuhan mengharapkan firman-Nya ini harus berkembang. Sama seperti ini tadi, seperti Tuhan yang bepergian tadi dipercayakan hambanya itu
mengembangkan talenta tadi yang diberikannya tadi 5, 2, 1. Jadi kita itu harus mengembangkannya. Jadi talenta yang berikan Tuhan kepada kita karena Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, sehingga Roh Kuduslah membimbing, menuntun, menyertai kita. Sehingga talenta yang berikan Tuhan itu kepada kita harus kita kembangkan, harus kita pertanggungjawabkan, supaya ketika nanti Yesus datang kedua kalinya, dia akan tanya, mana uang yang saya kasih berikan itu. Sehingga kita akan bertanggungjawabkan apakah memang tetap seperti talenta yang satu tadi, dia dikubur takut dihilang, karena Tuhan sangat kejam. Dia mengatakan tidak menuai, tidak menanam, tapi menagih, dia mengatakan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jadi kita dipercayakan saat ini mengembangkan talenta yang berikan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan mengatakan, jika engkau percaya kepadaku, engkau harus mengerjakan pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan lebih dari itu engkau kerjakan. Itu kata Tuhan Yesus di mana Yohanes 14 ayat 12. Jadi katakannya harus kita kerjakan. Bahkan lebih daripada itu, karena saya pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita harus mengerti apa tugas kita selagi kita masih diberikan kesempatan di dunia ini. Jadi jangan kita sia-siakan kesempatan ini Bapak Saudaraku, karena kesempatan ini tidak ada dua kali. Jadi jangan ketika nanti Yesus datang kedua kalinya, kita banyak alasan, beginilah, ya begitulah, dan sebagainya. Itu tidak berlaku. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberi petunjuk. Karena Tuhan sudah memberi suratnya, sudah memberi jalan, sudah memberi bagaimana seharusnya menjadi anak-anaknya. Dari Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sangat jelas katanya tadi kepada kita tadi sini, apakah buah itu? Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi sini katakannya Bapak Saudaraku, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita ini tidak bisa menguasai diri, sehingga kita menganggap kita sama seperti orang. Bahkan kita mengatakan kita banding-bandingkan orang dengan kita, padahal kita tahu kita ini berbeda-beda. Bahkan kita melihat saat ini tadi, Tuhan memberi sesuai dengan kemampuan kita. Jadi Tuhan tidak memberi jika kita tidak sesuai dengan kemampuan kita. Jadi Tuhan melihat seberapa kemampuan kita. Bahkan katanya tadi ada 5 talenta, 2 talenta, bahkan 1 talenta. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita melihat orang-orang yang dia hidup dan kemegahan dengan pesta pora, dengan suara senang-senang. Jangan kita membandingkan mereka dengan kita, karena talenta kita berbeda. Jadi kita itu, jika kita memang betul-betul menjadi pelaku firman Tuhan dan tak setia, kita syukuri. Tuhan sudah melihat diri kita, siapa kita sebenarnya, berapa kemampuan kita, apakah 5 talenta, apakah 2 talenta, apakah 1 talenta. Yang penting talenta yang berikan Tuhan itu kita kembangkan, kita kerjakan. Jangan kita kuburkan sama seperti talenta 1 tadi, sehingga akan ditarik kembali, sehingga akan dia tidak punya talenta. Jadi dia akan diberikan kepada talenta yang 5 dari 10. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sangatlah jelas firman Tuhan ini mengatakan kepada kita supaya kita itu kembali kepada firman. Jadi di sini katanya tadi, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat di sini tadi diperumpamakan uang talenta 5 tadi, sehingga dia akan kembangkan, sehingga dibungakan, sehingga dia memperoleh 5
Nah, jadi tambah jadi 10 talenta udah ada sama dia. Jadi kenapa? Karena dia kembangkan. Jadi itu perumpamaan. Jadi bukannya kita suruh menggunakan uang, bukan, tapi itu talenta. Artinya tadi iman yang kita berikan Tuhan kepada kita itu harus kita kembangkan, harus kita kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi tidaklah cukup kita untuk diri kita sendiri. Saya beriman kok, saya percaya kepada Tuhan, saya ke gereja kok. Jadi tidak seperti itu, tapi kita harus kembangkan, harus berbuah, harus kita itu nampak kepada orang banyak, dan kita itu bahwa kita itu anak-anak Tuhan. Jadi tidak lagi sama seperti dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, akhir-akhir zaman ini kita melihat, kita tidak tahu di manakah itu anak Tuhan, di manakah itu anak dunia. Karena jika kita melihat di mana antrian, bahkan juga antrian makan bisa berkelahi, Bapak Saudaraku. Bayangkan, itu kita melihat orang Kristen, karena kita sering kita melihat itu yang sering berkelahi itu adalah orang Kristen. Ketika makan dia terlambat, bahkan juga nggak cukup piring, dia bersungut-sungut, dia akan komplain. Jadi Bapak Saudaraku, di mana buah tadi? Bahkan tadi buah tadi katakannya tadi lemah lembut, penuh dengan kasih, penuh kesabaran. Jadi itulah membuktikannya Bapak Saudaraku yang mempergunakan talenta 5 tadi. Jadi jangan kita mengatakan saya percaya kepada Tuhan kok, saya punya iman kok, saya gereja kok. Jadi tidak cukup seperti itu. Jadi jika kita itu sebetulnya, jika kita memang betul-betul menjadi anak-anak Tuhan, kita sudah memiliki, sedikitnya itu kita memiliki, tetapi buah roh ialah kasih. Jadi kita memiliki, jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena ada roh yang diam dalam hati kita ini, yang disatukan, dimateraikan dengan roh kita. Sehingga itulah yang mengasihi kita, sehingga itulah yang menuntun kita, sehingga itulah yang akan mengajari kita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita hanya mengandalkan dengan kekuatan kita, kita tidak akan mampu. Apalagi akhir-akhir kita melihat bagaimana saat ini antrian-antrian, bahkan kita melihat bagaimana kita melihat jika antrian itu bisa dilombai. Bahkan juga kita melihat di pesta-pesta, kita melihat bagaimana manusia saat ini tidak tahan diri, sangat tidak menguasai diri. Jadi itulah tanda-tandanya Bapak Saudaraku akhir zaman. Jadi Bapak Saudaraku, kita hidup dalam dunia ini, jangan kita sama seperti dunia, tapi kita beda. Jadi jika kita belum beda Bapak Saudaraku, berarti kita sama seperti dunia ini. Karena ini bukanlah saya mengatakan Bapak Saudaraku, tapi firman Tuhan mengatakan. Karena sini jelas sekali katanya kepada kita, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi kita itu, jika kita itu kemana saja kita harus sukacita, harus damai sejahtera, harus kita itu tetap ceria, semangat, jadi tidak muram sama seperti jeruk. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa lihat jika kita berjalan apa diangkut dari mana, banyak saat ini mukanya muram, tidak ada ceria sedikit pun Bapak Saudaraku. Karena apa? Karena dia memikirkan mengemudi dunia ini. Dia berpikir bagaimana besok, bagaimana anak-anakku, bagaimana kehidupanku, bagaimana cucuku, sehingga dia muram terus. Tidak ada damai sejahtera Bapak Saudaraku. Kenapa? Karena memikirkan hal-hal tentang dunia ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, dunia ini tetapnya bulat. Dunia ini tidak bisa kita jangkau. Baik juga Bapak Saudaraku, uang itu juga begitu. Uang itu jika tidak kita mengejar, dia lebih cepat lari Bapak Saudaraku. Tapi jika uang itu yang mengejar kita Saudaraku, pasti cepat dapat. Karena apa? Dia mengejar. Lebih cepat dia mengejar daripada kita mengejar dia. Jadi Bapak Saudaraku, ya kita bukan nggak perlu uang, perlunya kita uang, tapi bukan itu utama. Karena apa? Karena kita melihat bagaimana orang-orang kaya saat ini juga stres. Jadi bukan uang dasarnya Bapak Saudaraku, tapi damai sejahtera hati kita ini. Hati kita ini sudah ada pendirian karena Yesus dalam hati kita, Roh Kudus menyertai kita, Roh Kudus menuntun kita, Roh Kudus mengajari kita, sehingga kita itu damai sejahtera, bahagia beserta anak cucu kita. Karena apa? Karena kita bisa menerima apa adanya. Jadi kita tidak bersungut-sungut,
tidak bersungut-sungut, kita tidak dibanding-bandingkan dengan orang-orang lain. Kita tidak membanding-bandingkan anak orang lain. Kita tidak membandingkan istri orang lain. Kita tidak membandingkan suami orang lain. Tapi kita itu terimalah apa adanya pemberian Tuhan kepada kita. Jika anak kita tidak seperti anak kita, seperti hati kita, berarti itulah salib kita. Jika cucu kita tidak seperti hati kita, berarti itulah salib kita. Jika hela kita tidak seperti hati kita, tentu itu salib kita. Jika permen kita tidak seperti hati kita, berarti itulah salib kita. Jadi jangan membuat dari itu kita digoda. Jangan kita mau digoda oleh situasi dunia ini. Jika kita mau digoda oleh situasi dunia sehingga kita merengut, sehingga kita tidak ada damai sejahtera lagi, sehingga kita itu penuh dengan liku-liku. Karena apa? Karena memang hidup dalam dunia ini tempat kesusahan. Gak ada manusia di dalam dunia ini, saya sudah senang sekali, senang-senanglah jiwaku. Tidak ada seperti itu. Orang kaya pun dia susah, cemas anaknya, cemas istrinya, cemas keluarga, cemas di bisnisnya. Jadi dunia ini memang untuk cemas. Dunia ini memang tempat khawatir. Tapi jika kita kembali kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan sepanjang kehidupan kita, kita tidak khawatir lagi. Kita tetap damai sejahtera karena jelas firman Tuhan tadi mengatakan kita karena ada Roh Kudus yang dimateraikan dengan kita. Sini jelas katanya daripada kita tadi. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi tidak bisa kita dapatkan dengan diri kita. Dengan kekuatan kita tidak bisa kita dapatkan. Karena semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Jika kita tidak diberikan kepada kita Roh Kudus itu, kita tidak akan mendapatkan itu. Jika dengan akal kita, dengan pikiran kita, itu tadi seperti bilang tadi, banyak orang kaya saat ini, bahkan kita melihat sawitnya ribuan hektar, bahkan rumah kontrakannya ratusan pintu, bahkan mobilnya puluhan, tapi tidak dapat damai sejahtera, tidak dapat kebahagiaan itu. Kenapa? Karena semuanya berpikir tentang dunia, hal-hal tidak dalam dunia ini, tidak sependapat, seide, sepikir. Jadi Bapak Saudaraku, kuncinya adalah seperti kita bilang tadi sini tadi, di mana Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan di Efesus 1 ini, itu kuncinya. Kuncinya adalah si Efesus 1 ayat 13 ini. Itulah kuncinya. Dan sini kita melihat bagaimana di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan ini taat dan setia, dimateraikan Roh Kudus, roh kita ini, sehingga dialah akan diam di dalam hati kita ini. Dialah menguasai kita, menuntun, menyertai kita, sehingga kita bisa menerima apa adanya dan bisa kita menyukuri apa pemberian Tuhan itu. Jadi jika tidak ada Roh Kudus dimateraikan dengan roh kita ini, kita pasti was-was, pasti cemas, pasti khawatir. Tapi kita melihat di sini Bapak Saudaraku, ayat 14 katakan kepada kita, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus itulah jaminan Bapak Saudaraku. Roh Kuduslah menguasai kita, menuntun, menyertai kita, membimbing kita sampai kita itu mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi Roh Kudus itulah jaminan. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak mengandalkan Roh Kudus Bapak Saudaraku, dan kita tidak mengerti Roh Kudus itu Saudaraku, bagaimana kita bisa mengerti, mendapatkan kehidupan yang kekal itu? Bagaimana kita bisa hidup damai sejahtera? Tentu kita itu was-was terus, khawatir terus, cemas terus. Sehingga kemana kita bawa keluarga kita ini Saudaraku? Kemana kita bawa anak cucu kita ini jika kita tetap khawatir, cemas terus, mencari terus, tapi kita tidak perlu keluarga kita. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan, supaya Roh Tuhan menyertai kita, membimbing kita. Roh Tuhan itu dimateraikan dengan roh kita ini,
sehingga dialah menuntun, menyertai, mengajari kita sepanjang kehidupan kita sehari sampai kita memperoleh kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Saudaraku, banyak saat ini kita tidak mengandalkan Roh Kudus, tapi kita mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan kegigihan kita, mengandalkan otak kita, sehingga kita tidak kembali kepada Tuhan, sehingga kita tidak ada waktu lagi untuk membaca firman Tuhan, tidak lagi ada waktu kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita was-was terus, khawatir terus, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kebahagiaan itu, sehingga kita itu mencari kita berkebahagiaan, kesenangan. Sehingga banyak orang saat ini Bapak Saudaraku mencarinya bukannya kepada firman Tuhan, tapi mencarinya ada narkoba. Bahkan juga kita melihat bagaimana mencarinya kesenangan itu pesta seks, bahkan juga pergi pesta narkoba, bahkan juga pergi kemana-kemana bersenang-senang, pesta pora. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, itu sekejap. Bahkan membawa kita itu, yang kita cari itu bukannya kesenangan. Itu kesenangan sekejap. Bahwa kita dibawa itu menjadi penderitaan. Umpama saudaraku, kita pergi untuk kesenangan itu, untuk narkoba, pesta narkoba. Memang saat itu bebas, senang, gak karu-karuan. Tapi ketika kita keluar dari situ saudaraku, kita akan menderita. Karena apa? Karena kita sudah tergantungan. Seperti Bapak saudaraku, kita pergi pada seks bebas, kita memang senang-senang. Tapi ketika kita keluar situ saudaraku, penderitaan. Karena itu tidak membuat kita itu senang, kekal. Tapi itu hanya senang sementara. Bahkan kita, keluarga kita juga akan menderita karena perbuatan kita. Jadi itu Bapak Saudaraku, banyak saat ini tidak menemukan damai sejahtera itu, tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Karena apa? Karena dia dicari dunia ini. Jika kita mencari di dalam dunia ini, itu tidak didapatkan Bapak Saudaraku. Hanya kita mencari itu di dalam Yesus. Undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah menuntun, membimbing, menyertai kita, memberikan kita kekuatan. Apapun yang kita hadapi saat ini, tetap kita kuat, tetap kita mampu. Sehingga Yesus mengatakan, jika engkau percaya pada aku, engkau akan memikul salib, lalu ikut aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi kita itu walaupun kita mungkin berat beban kita itu, kita kuat. Karena Tuhan Yesus mengatakan, kuk yang aku pasang padamu ringan, enak. Itu kata Tuhan. Kenapa? Kalau kita pikir secara manusia, dipasang kuk kepada kita beban, kenapa katakan Tuhan ringan, enak? Kenapa? Ya tentu secara daging berat. Tentu secara manusia, iya beban, namanya juga beban. Pasti kita bongkok mengangkatnya. Kok itu saudaraku. Tapi kenapa Tuhan mengatakan ringan, enak? Kenapa? Karena kita ada Tuhan. Ada Roh Kudus membimbing kita, memberikan kita kekuatan. Jadi bukanlah dengan kekuatan kita, bukan dengan akal kita, dengan pikiran kita. Sehingga kita Bapak Saudaraku, jika kita melawan kekuatan kita itu sehingga mendele, sehingga kita putus asa. Sehingga kita itu biasa saat ini kita melihat jalan-jalan stres. Kenapa? Karena memikirkannya terus. Bahkan saat ini kita melihat banyak orang stroke, Bapak Saudaraku. Kita melihat yang banyak stroke itu orang Kristen, yang mengatakan dia Kristen. Itu kita melihat banyak stroke. Bahkan rumah sakit jiwa juga banyak anak orang Kristen, Bapak Saudara. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak melakukan firman Tuhan, tidak taat dan setia. Karena saya sering masuk ke rumah sakit jiwa untuk melayani orang sakit jiwa, sehingga saya tahu bahwa banyak di situ orang Kristen. Bahkan juga kita melihat beberapa orang stroke, karena saya juga melayani orang-orang sakit. Kebanyakan orang Kristen yang stroke. Padahal Tuhan mengatakan, mari anakku, mari anakku, kembalilah. Kamu tidak akan mampu, kembalilah ke jalan benar. Itu Tuhan Yesus mengatakan. Tapi kita mengatakan, aku kuat kok. Kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kehebatan kita, mengandalkan logika kita. Makanya kita melihat bangsa Israel tidak percaya kepada Yesus, karena dia pintar, kuat. Karena bisa dia menciptakan macam-macam. So kita lihat pencipta-pencipta adalah bangsa Israel.
Tapi semuanya itu saudaraku, akhirnya gimana? Akhirnya kita melihat bagaimana ya tidak percaya kepada Tuhan. Dari Bapak saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, harus kita itu kembali kepada firman Tuhan supaya kita itu betul-betul menyukuri apa pemberian Tuhan kepada kita. Karena jika